Astaghfirullahaladzim ila arwahi amwatina wa amwatikum khassah matil muslimina ammah wa anallahu yataqasahum bi rahmatil jannah bila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam syai'un ila walahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sumal Fatihah khususnya dari Shahibul Fadilah Al-Alimul Alamah Al-Imam Arif Billah Qutbid Da'wah Al-Irsyad Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad Al-Khatib Syafi'i usulnya dari Syekh Nusum Muhammad Sayyid Hasim Asy'ari rahimahullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Inna sadaqal hadis kitabullah wa huda rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Wa inna ma likulli umurin muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Rabbi yassir wa la tu'assir rabbi tamim bi khair rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa bi sanal muttasil Abdullah bin Ali Haddad qala as-sababu sani ayan zura bi ainil itibari bi malakuti samawati wal ardh wa ma basallahu biha min ajaibi masnuati wa badi'il makunati wa ila ibadati al yakin al isyaratu bi qadi ta'ala sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta tabayyana lahum annahul haq ila akhirih. Pertama-tama marilah sama-sama dalam kesempatan yang sangat berharga ini kita sama-sama menjalankan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang begitu besar, begitu banyak. Dengan ikhlas kita bersyukur, insyaallah nikmat itu terus Allah tambah dengan kemanfaatannya. Diberikan keberkahan umur kita, berkah rezeki kita, berkah ilmu kita, berkah hidup kita, dan akan berkah dunia dan akhirat. Alhamdulillah di hari ini kita sedang mensyukuri nikmat itu karena kita di dalam duduk majelis taklim adalah suatu syukur secara mutlak karena semua nikmat yang ada di dalam tubuh kita, di luar tubuh kita, kita sedang syukuri karena kita manfaatkan untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan ridhonya Allah amal ibadah kita diterima. Kesalahan dan kehilapan dalam amal ibadah kita dimaafkan dan dosa kita diampuni. Mudah-mudahan penutup hidup kita dalam dunia ini termasuk husnul khotimah. Di sini kita masih membicarakan tentang masalah kekuatan takwa dengan keyakinan yang bagus. Di sana sudah dinyatakan ya untuk yakin yang betul-betul yakin, yaitu dengan menguatkan daripada kebaikan-kebaikan. Jadi kalau kita supaya yakin kita kuat,
kemantapan kita kuat, yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin kepada apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar supaya betul-betul yakin kita kuat. Ini adalah mempunyai ada beberapa sebab. Ya. Apa diantaranya yang sudah kita tahu bahwa sebabnya pertama harus kita perhatikan betul. Kita perhatikan baik pun di hati kita, di kuping kita mendengarkan suatu ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasulullah tentang keagungan Allah, tentang kebesaran Allah, kemuliaan Allah, ya, tentang kebesaran kekuasaan Allah. Ini agar supaya yakin kita kuat, inilah yang harus kita perhatikan. Juga kita yakin tentang kebenarannya Rasul. Wah, Rasul itu ada sidik, benar. Ya, selain daripada Rasul, enggak ada yang punya sifat sidik. Gitu. Ya, juga kita harus yakin, ya, bahwa Rasul adalah manusia yang sangat sempurna, tidak ada kekurangan sedikit pun. Dan kita yakin bahwa Rasul itu diperkuat oleh Allah Subhanahu dengan mukjizat yang begitu banyak. Mukjizat yang paling besar adalah Al-Quran. Maka dengan inilah kita harus yakin dengan kepercayaan kita kepada Allah yang Maha Agung. Kita yakin pada Rasul yang sangat benar dan sangat sempurna, yang banyak mukjizat. Dan juga kita meyakinkan bahwa nanti kita akan kembali ke alam akhirat. Di alam akhirat itu tempat pembalasan. Bila mana baik dibalas dengan pahala, bila mana tidak baik dibalas dengan siksa. Itu yang pertama, untuk menguatkan keyakinan kita. Ya. Sebab yang kedua, agar supaya yakin kita kuat, ayanzuru bi ainil itibar bi malakuti samawati wal ardh. Kita harus memandang dengan pandangan iktibar, artinya dengan mempunyai suatu ikutan-ikutan, pandangan-pandangan dengan ibarat-ibarat iktibar kita tentang kekuasaan yang menguasai 7 lapis langit dan bumi. Ini kita lihat begitu luasnya 7 lapis langit itu. Kita yakin bahwa yang menguasai 7 lapis langit dan bumi hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, juga kita meyakinkan bahwa apa yang sudah tertara di dalam keluasan 7 lapis langit itu, wa ma basallahu biha min ajaibil masnu'at. Ya, kita lihat begitu indahnya apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala wa dia makunat. Jadi keindahan apa yang ada, yang terjadi. Kalau kita lihat ya bagaimana tuh langit, ya apalagi di waktu malam yang cerah, kelihatan indah, banyak pandangan-pandangan antara bintang-bintangnya begitu banyak. Kita lihat ada matahari, ada bulan yang selalu beredar. Itu kita yakin tidak ada yang bisa mengatur itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah yang Maha Kuasa. Jadi kita yakin betul bahwa Allah itulah ada dan Allah Maha Kuasa. Dengan kita yakin seperti itu, kita merasa takut sama Allah Subhanahu wa taala, merasa cinta sama Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira udah cinta sama Allah belum? Bahkan diperintahkan tuh cinta kepada Allah, lebih cinta daripada duit, lebih cinta daripada istri, lebih cinta daripada anak. Ya, kalau begitu bagaimana? Boleh nggak kita cinta sama anak? Boleh nggak kita cinta sama istri? Boleh nggak kita sama itu? Boleh.
Semua cinta kita itu ada cinta kepada Allah. Kita cinta sama anak, ya. Kita cinta karena Allah. Berarti cintanya sama siapa? Sama Allah. Ya. Sebaliknya, kalau benci sama anak, bencinya sama siapa? Sama Allah. Kita cinta sama orang tua, ya, mencintai orang tua dengan karena Allah. Yang kita cintain siapa? Allah. Itulah cinta sama Allah kayak gitu. Selain daripada kita cinta sama Allah, artinya mencintai syariatnya. Di samping mencintai syariatnya, kita cinta kepada apa yang kita cintai. Ya, karena cinta karena Allah, benci juga karena Allah. Itu artinya semua karena Allah. Ya, berarti apapun yang kita cintai semua karena Allah, berarti yang kita cintai Allah Subhanahu wa taala itulah. Ya, selain cinta kepada Allah itu adalah mencintai syariatnya yang diturunkan oleh Allah melalui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Dialah yang maha kuasa. Ya, dia maha kuasa. Sehingga kalau kita lihat tidak ada yang bisa mengatur 7 lapis langit dan bumi. Tidak ada yang mengatur kehidupan kita ini, hanya Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu kita yakin bahwa Allah itu ada, Allah yang maha kuasa, Allah yang menciptakan kita, Allah yang melihara kita, Allah yang memberikan rezeki kita, Allah yang menghidupkan dan matikan kita. Dan Allah akan membalas amal-amal baik kita, dan Allah akan mensiksa amal buruk kita. Dengan sebab itu kita takut jadinya. Kita takut karena kita sudah seakan-akan ya dengan pandangan-pandangan itibar itu. Ya, apalagi kita lihat dalam ayat inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liqaumin yaqilun. Ya. Itu ayat ini ya, penciptaan tuh. Sesungguhnya Allah ciptakan penciptaan 7 lapis langit dan bumi, dan berbeda bersalahannya antara malam dan siang. Itulah kalau kita pikirkan dengan pandangan itibar bahwa itulah semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang tidak mungkin manusia bisa seperti itu. Ya dari dulu siang dan malam terus ya gitu. Ya tidak pernah berbenturan siang sama malam, seakan-akan dia main kejar-kejaran ya. Ini siang lagi ngejar malam nih. Ya, pas sampai malam hilang siangnya, tinggal malam ngejar siang, ketemu hilang malamnya, dan siang nggak pernah ketemu. Nanti pada suatu waktu akan bertemu antara siang dan malam. Udah nggak bisa berubah lagi. Namanya nanti hari kiamat, udah nggak ada siang nggak ada malam itu. Ya, udah. Nah, kira-kira hari kiamat kapan itu? Yang pasti ada kiamat sugro. Kiamat sugro. Kapan berpisahnya antara ruh dan jasad setelah nanti kita dibangunin di dalam kubur. Kita kan tidur tuh. Siapa yang bangunin? Malaikat Munkar wa Nakir dibangunin kita di situ. Nah itu namanya kiamat kubro itu, sugro. Ya, kita tidur dibangunin tuh. Ya, dibangunin. Mau diapain? Mau ditanya. Bisa jawab enggak kira-kira? Apalin tuh. Ya, marrobuka wa manabiyuka wa madinuka wa makiblatuka, ya kan? Wa ma ikhwanuka. Apalin tuh. Marrobuka Allahu Rabbi, kan enggak? Wa madinuka al-Islamu dini. Wa ma nabiyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabi. Wa ma kiblatuka al-Ka'batu wa ma imamuka al-Qur'anu wa ma ikhwanuka al-muslimun wal mu'minun
ikhwani. Bisa nggak jawab? Ya. Walaupun kita apalin 1000 kali, kalau kita nggak amalin nggak bisa. Walaupun kita nggak apal, kita nggak tahu. Kira-kira di kuburan ditanya pakai bahasa Arab apa pakai Indonesia? Iya. Kalau saya nggak bisa bahasa Arab pasti bisa, itu kan. Asal di dunia kita amalin, ya kan. Makanya dipesan sama Nabi, coba banyak-banyaklah. Kalau bisa tiap pagi, tiap sore baca raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Aku senang bahwa Allah adalah Tuhanku. Aku senang bahwa Islam adalah agamaku. Aku senang Muhammad adalah nabiku. Kita ucapkan, tapi ucap bukan di mulut aja. Saya senang bahwa Allah Tuhanku. Karena kita yakin Allah Tuhanku, dialah yang melihara kita. Dia wajib kita patuh sama Allah Subhanahu. Kita laksanakan dah apa yang dia perintah. Ya, jadi perintah Allah. Maka sebelum kita bisa melaksanakan apa yang kita rasakan menjadi perintah Allah itu, terlebih dahulu harus kita ketahui ilmunya dulu. Kita belum mungkin kita bisa sembahyang kalau kita nggak tahu. Maka pelajarin bahwa syarat-syarat sembahyang, fardu-fardu sembahyang, rukun-rukun sembahyang, sunah-sunah sembahyang, adab-adab sembahyang. Kita puasa pun begitu, pelajari. Nah, kalau kita pelajari, makanya pentingnya majelis taklim. Penting sekali untuk kita pelajari agar supaya amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau untuk kita laksanakan seperti itu, baru kita bisa jawab nanti. Pasti kita jawab nanti itu. Yang terakhir, pertanyaan yang terakhir ini yang harus hati-hati. Udah pernah ketemu Nabi belum? Udah pernah ngeliat Nabi belum? Ya, kan belum tahu Nabi kayak apa. Nanti itu disorotkan. Siapakah laki-laki yang kalau kita nggak pernah kenal Nabi itu kan. Kalau kita kata wa bi Muhammadin nabiyya, kalau kita patuh apa yang dilakukan oleh Nabi, kena oh ini Nabi saya, Rasul saya yang menyampaikan. Ya, itu terakhir tuh, dan terakhir itu coba ini sosok laki-laki ini. Di sini sering berselawat sama Nabi, kenal nggak? Kenal. Kalau selawat dikata bidah nggak berselawat, nggak kenal. Siapa itu? Nggak tahu, saya nggak kenal. Saya pernah lihat ini dikemplang sama malaikat, dikemplang itu. Nah kalau udah tak jawab, siapakah sosok laki-laki yang di hadapan kamu ini? Ini adalah dialah yang menyampaikan hukum-hukum kepada saya, petunjuk kepada saya. Nah baru udah selamat. Ya. Nah, bisa nggak kira-kira jauh gitu? Asal kita amalin bisa. Pak yakin bahwa itu Allah yang Maha Kuasa. Ya, sampai kita lihat apa yang tertebar di sini di langit, begitu hebatnya. Bintang-bintang itu ribuan, bukan ribuan lagi, jutaan. Bintang itu jutaan yang nggak mungkin kita hitung bintang nggak mungkin itu jutaan. Kira-kira bintang itu gede apa kecil? Ya. Bintang itu paling kecilnya 3 kali bumi, 3 kali bumi, gede nggak kira? Kok kecil jauh itu? Ya, yang paling dekat bulan sama bintang malah gedean bintang, cuman bintang jauh. Ya, itu. Coba kita kalau ngeliat yang jauh, yang besar jadi kecil nggak? Ya, udah pernah nugang kapal udara, pas mau turun kelihatan kayak kotak geretan, korek api. Apa itu? Rumah-rumah, tahu-tahu lah gede.
itu jutaan bintang semuanya beredar, berjalan, enggak pernah tabrakan. Ya kita di sini jalanan diatur banget, tabrakan juga masih. Diatur. Itulah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat apa yang ada di atas bumi ini, kayak apa hebatnya ya di atas bumi yang semua Allah ciptakan buat kita. Ya. Umpamanya dah, kalau kita lihat, kalau durian yang matang enak nggak? Enak. Ada durinya nggak? Ada durinya. Kalau Allah tidak siapkan untuk kita bisa, kagak makan. Kok kenapa durian kayak gitu dibelah enak? Enak nggak dibelahnya? Ada durian. Yang bikin siapa itu? Bukan manusia apa ya? Kan durian kok dibelah enak aja gitu. Iya. Tapi durian yang matang ya, kalau mentah susah. Jadi kalau benda bahan makanan yang belum boleh kita makan sulit. Kita pengen makan durian mentah, sulit nggak? Sulit. Kalau durian udah matang kita pengen, digitunya kena nggak? Itu ada di siapa? Masya Allah, begitulah Allah rasanya. Coba, siapa yang berani metik salak masih muda? Ya, metik salak masih muda. Kagak bisa kita pegang. Kenapa? Tapi kalau udah matang, hilang nggak itu? Dipetik enak aja tuh. Inilah persiapan Allah, Masya Allah. Begitulah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bermacam-macam ciptaan Allah begitu indah-indahnya. Ya. Walaupun kita kata itu barang yang kagak cakep ya. Kita monyet cakep nggak? Monyet indah itu. Iya, semuanya benar indah itu. Yang monyet kan, apalagi kalau yang lucu ya. Ini kita lihat dengan pandangan itibar, dengan pikiran kita. Begitulah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai kita betul-betul yakin, kita kuat betul, yakin bahwa Allah lah yang maha kuasa, Allah melihara kita, Allah yang memberikan rezeki kita. Nah, untuk menetapkan pengertian pernikahan yakin, yang betul yakin ini bisa diambil dalil dari Al-Qur'annya. Tadi dalil dari apa? Alam ya. Ya, alam itu. Baru kita ya disuruh baca kan. Pertama kali maka Nabi disuruh baca dulu. Ya pertama apa? Iqra kan suruh baca. Iqra bismillahirrahmanirrahim. Suruh baca. Apa yang dibaca oleh Nabi? Kata Nabi, ana biqari'in, saya nggak bisa baca. Saya nggak bisa baca. Maka diajarkan baca. Apa yang dibaca? Ada 2 ayat. Ayat besar sama ayat kecil. Yang dibaca tuh ayat besar sama ayat kecil. Ayat besar apa? Ayat besar inilah alam. Itu ayat besar. Yang dikatakan di sini, coba kita pikirkan bagaimana kekuasaan Allah di langit dan bumi, bagaimana Allah sudah menyebarkan apa yang terjadi di atas langit dan di bumi ini. Itu bacaan ayat besar. Sehingga dengan baca itu, inilah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran ayat kecil. Ayat kecil untuk menjelaskan itu. Jadi baca itu 2 ayat itu. Ya, maka di sini diambil dalil daripada Al-Qur'an. Allah berfirman, ini ada di dalam surah Fussilat gitu. Dalam surah Fussilat itu ayat 2. Ayat 53. Allah berfirman, ya, sanurihim ayatina fil afaq. Kami akan perlihatkan mereka tanda-tanda kekuasaan kami di tiap penjuru, barat, timur, atas, bawah itu. Itu semua tanda-tanda kekuasaan Allah kita lihat. Begitu luasnya. Ya. Itu tanda-tanda untuk kita meyakinkan bahwa itu adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat bumi yang begitu luasnya. Ya. Kan kayak apa sih itu dunia, kan kita nggak tahu ya, ada apa di mana kita nggak tahu. Tuh, luas. Nah, sehingga
Jangankan bumi yang luas, ya, kita lahir di Cinere, sampai dewasa di Cinere, sampai tua di Cinere, kira-kira udah pernah nggak ngelilingin Cinere? Ada apa? Enggak pernah. Iya, ada itu. Ya, di situ aja kita sudah. Apalagi sampai situ. Selain daripada itu, kata Allah, tanda-tanda kekuasaan aku, selain daripada apa yang terjadi dalam tiap penjuru ini, wa fi anfusihim, di dalam diri kamu sendiri, itulah tanda-tanda kekuasaan Allah. Ya, kira-kira ada nggak orang yang pandai bisa numbuhin rambut? Bisa nggak kira? Agak. Itu rambut terus. Yang anehnya kok tadinya hitam jadi putih. Ya kan? Ya, tuh bisa jadi putih dari mana kira-kira? Ya, kan tempatnya di situ juga kan? Ya, makanya itu kok jadi putih. Ya. Nggak ada nggak yang tadinya putih jadi hitam? Dari situ aja tuh. Rambut kalau kita nggak potong terus panjang ya kira? Sama rambut laki sama perempuan sama. Laki pun kalau nggak dicukur, nggak dipojok, panjang nggak? Panjang. Ya. Ngapa alis kagak panjang-panjang? Alis kagak panjang-panjang. Kalau alis panjang ketutupan mata. Ngapa bulu mata nggak panjang-panjang? Padahal sama-sama begitu. Iya. Nah itu dari situ aja udah kita pikirin, inilah kekuasaan Allah Subhanahu. Apa yang ada di diri kamu itu adalah menjadi tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita pikirin ya Allah, kok tangan kita bisa begini ya? Gitu ya. Bisa gitu. Ini kekuasaan siapa? Allah Subhanahu wa taala, dibikin kayak gini, Masya Allah. Kalau umpamanya tangan kita lebih aja jadi 6, repot nggak? Kok ngapa jadi seperti ini gitu kan? Inilah ciptaan Allah dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kuping itu pakai ada apanya? Ya. Ya. Daun kuping apa? Kalau kagak masukkan air mulu. Ya kan? Ini suka masukkan air. Kenapa lubang hidung kita ke bawah? Ya. Itu sudah disiapkan begitu indahnya oleh Allah Subhanahu. Ya. Kalau lubang hidung ke atas ya. Ini yang harus kita pikirkan, wa fi anfusihim. Ya. Di dalam diri kamu sendiri tanda-tanda kekuasaan Allah. Ya, hatta yatabayyana lahum annahul haq, sampai jelas sekali bagaimana bahwa Allah itu betul hak adanya. Ya, kan kita nggak punya apa-apa. Ya, itu semua Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua, untuk menguatkan keyakinan kita. Melihat alam malakut, melihat keajaiban penciptaan Allah, juga melihat diri kita sendiri. Ya. Juga di ayat lain, wa fi anfusihim afaliyubsirun, yang ada di diri kamu apa kamu nggak perhatikan itu. Lalu sebab-sebab yang menjadi sebab kekuatan yakin kita yang ketiga adalah ayat mala ala muqtada ma amana bihi zahiran wa batinan. Ya. Yang ketiganya, kita bisa amalkan yang sudah dihukumkan, diperintahkan ya terhadap apa yang kita imani, baik pun secara zahir maupun batin, itu kita amalkan. Wa yastamiru fi dzalik, dan terus menerus kita amalkan seperti itu. Wa yabzul istita'ah bima hunak, kita kerahkan semua kemampuan kita untuk kita supaya bisa mengamalkan apa yang sudah dihukumkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ila ibadatihi, untuk mencari pengetahuannya, ilmu itu ala isyarah biqauli, mengambil isyarat petunjuk dengan firman Allah taala, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum
subulana. Tuh. Ini artinya kita betul-betul kita mengerahkan kemampuan kita agar kita bisa mengamalkan apa yang jadi perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah nyari walladzina jahadu fina, bagi orang yang betul-betul sungguh-sungguh berjuang untuk ya melakukan apa yang kami perintahkan. Kalau dia sungguh-sungguh, lanah dia nahum subulana, pasti kami akan beri tunjuk, mereka akan jalan yang kami tunjuk itu. Jadi kalau kita pengen bahwa kita bagaimana caranya, kita sungguh-sungguh untuk bisa melaksanakan apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sungguh-sungguh, pasti Allah berikan petunjuk. Pasti bisa kita lakukan karena diberikan petunjuk oleh Allah supaya jalan yang akan kita tuju. Nah, inilah tanda-tanda bahwa agar kita mempunyai keyakinan yang kuat. Ya, kita bisa ya memperhatikan ayat-ayat Quran, memperhatikan hadis-hadis ya mengenai tentang keagungan Allah, kebesaran Allah, ya kekuasaan Allah. Juga kita perhatikan, kita dengar, kita perhatikan tentang Rasul, bahwa Rasul itu adalah bersifat sidik. Rasul ada sangat sempurna, dan Rasul ada mempunyai kekuatan yang dibantu oleh Allah dengan mukjizatnya. Dan juga kita meyakinkan nanti kita bakal kembali ke alam akhirat untuk dibalas. Bila mana kita berbuat baik dibalas dengan pahala, bila mana kita berbuat buruk dibalas dengan siksa itu. Dan juga kita harus bisa menjadi itibar agar keyakinan kuat. Kita lihatlah alam Allah ini, ya malakutus samawatil ardh, dari langit dan bumi apa isinya, kita bisa lihat ada itibar itu. Kalau kita perhatikan tuh dari yang sekecil-kecilan besarnya, apakah pohonan segala macam itu, masya Allah kalau kita pikir, iya, ya waktu musim panas, kadang-kadang air sudah kering, ya kenapa kelapa masih ada airnya? itu kelapa, padahal keras kan itu. Kelapa tetap ada airnya, dari mana datangnya itu. Nah itu kalau kita pilih masya Allah itu. Nah inilah ya. Dan untuk supaya kita memperkuat keyakinan kita, yang ketiganya adalah kita bisa mengamalkan hukum-hukum Allah yang Allah sudah berikan kepada kita bagi orang yang beriman. Untuk hukum yang zahir maupun insya Allah kita akan dapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah. Nah, insya Allah nanti kita masuk wa min samaratil yakin. Kalau sudah yakin ada buahnya. Apa buahnya yakin? Insya Allah. Wala hadal qoti kifayah wa al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Allah nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Wa nas'aluka al-afiyah wa nas'aluka daiman fid dunya wa dunyal akhirah. Allahumma iftah alaina futuhal arifin wa faqihna fid din wa ja'alna minal ulamin wa la dun bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya ayyuhal mustaqbil ru'ya jamalihi sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.